terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mengangkat menado di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Karena setiap kegerakan yang Kau adakan adalah kegerakan yang dari hati-Mu sendiri Tuhan. Amin. Dan biar kami boleh melakukannya berjalan bersama Engkau Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini Bapa. Amin. Karena sesungguhnya ketika kami mengikut Engkau Tuhan, Engkau mengingini kami lebih daripada yang kami inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak rencana-Mu yang besar disediakan bagi tiap-tiap kami. Dan biar kami boleh punya hati yang rela Tuhan. Mata yang tetap tertuju kepadamu. Untuk Engkau boleh membongkar hidup kami Tuhan. Amin. Sehingga kami punya hati yang rela. Untuk melihat segala sesuatu boleh jadi di dalam hidup kami Bapa. Dan pagi ini mari Engkau berbicara bagi tiap-tiap kami Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu di dalam kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Amin. Untuk kami boleh melihat yang mulia dan besar di dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa. Tetapi lebih daripada itu Tuhan. Menjadi seperti yang Kau inginkan jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini, amin. Nah saudaraku, pagi ini Allah akan berbicara bagi kita dalam satu dimensi yang berbeda. Dan saya rindu setiap kita boleh menangkap apa yang Allah mau di dalam kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Kita baca bergantian. Saya ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal di dalam kehidupan ini. Saya terus memikirkannya dan banyak kali saudara, saya menemui orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, hidup mereka tidak selaras dengan firman. Mereka sudah tahu firman, mereka tahu kebenaran firman, tetapi di dalam kehidupannya saudara, mereka tidak menjadi pelaku firman. Bahkan dikatakan mereka menentang firman. Ada banyak kali di dalam kehidupan saya melihat bagaimana orang-orang hidup di dalam keinginannya sendiri, di dalam kemauannya sendiri saudara. Dan saudara, ini menjadi pemikiran, pergumulan, dan saya suka sharingkan ini dengan Pak Johan. Kenapa ya? Kita sudah tahu firman, kita tahu tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus melakukan ini. Tetapi kita melakukan apa yang seharusnya tidak pernah kita lakukan. Dan saya percaya saudara, firman ini dituliskan, Paulus menuliskan firman ini saudara, kepada orang-orang di Galatia. Ini bukan
kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin saudara. Ketika dia menuliskan firman ini, dia berbicara di tengah-tengah orang percaya. Amin saudara. Di tengah-tengah orang yang sudah mengerti firman. Di tengah-tengah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti dalam firman ini saudara, ada dua hal yang Paulus ingin tekankan kepada orang-orang percaya. Bukan kepada orang-orang di luar Kristus saudara. Bahwa orang-orang percaya sesungguhnya di dalam hidupnya ada dua manusia ini yang masih berdiam di dalam kita. Yaitu manusia daging dan manusia roh saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka manusia roh kita secara otomatis diubahkan. Amin saudara. Dan manusia roh kita ini saudara, di mana ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah berdiam di dalam manusia roh kita saudara. Tetapi saudara, manusia daging kita memerlukan proses hari lepas hari untuk mencapai kesempurnaan. Amin saudara. Untuk menjadi sama seperti Kristus, untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Paulus tegaskan saudara, hendaklah kita hidup menurut manusia roh, menurut roh. Maka kamu akan menjauhi, kamu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Oleh karena itu saudara, di dalam diri kita ada dua manusia ini yang senantiasa mengikuti kita sampai akhir hayat kita. Amin saudaraku. Sampai akhir hayat kita. Di sini dikatakan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus katakan jangan hidup dalam perbuatan daging. Karena perbuatan daging itu dapat dilihat dan sudah jadi nyata dikatakan. Bahwa apa saudara? Walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun kasih karunia Tuhan itu diam di dalam kita, walaupun kita menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan hal-hal spektakuler di dalam hidup kita, namun saudara, perbuatan daging itu masih tetap bisa mengikuti kita. Di sini dikatakan percabulan, orang sudah terima Yesus saudara, masih bisa selingkuh kok. Amin saudara. Walaupun dia sudah tahu kebenaran firman, enggak boleh ini, enggak boleh itu, tetap bisa melakukannya. Ketika kita sudah terima Yesus, kita masih bisa dikatakan melakukan kecemaran, hawa nafsu, memuaskan keinginan daging kita, melakukan apapun supaya daging ini dipuaskan. Makan sekenyang-kenyangnya. Kalau saya pengen ini, saya lihat ini bagus, saya akan beli, saya akan dapatkan dengan cara apapun. Itu keinginan daging, saudara. Dari sini dikatakan masih ada penyembahan berhala, masih ada sihir dan perseteruan. Oleh karena itu, tidak heran saudara, hamba Tuhan sekalipun, kita dengar saudara ya, masih pegang opo-opo. Ya kan saudara, hamba-hamba Tuhan sudah tahu kebenaran, melayani Tuhan, masih pegang jimat, masih percaya perdukunan, masih datang ke orang pintar. Karena apa saudara? Perbuatan daging itu sungguh nyata saudara. Amin saudara. Dan di sini dikatakan masih ada perselisihan. Di dalam hidup masih ada rasa amarah. Amarah beda dengan kemarahan loh, marah saudara. Amarah itu adalah marah yang terus menerus. Masih ada di dalam kita saudara. Oleh karena itu enggak heran, banyak orang bilang kok udah jadi Kristen ya. Kok sudah percaya Yesus ya, anak Allah ya. Apalagi sudah melayani ya, kok masih bisa bikin ini? Karena firman Allah katakan, perbuatan daging itu sangat nyata. Dan dapat dilihat, dapat orang lain lihat di dalam hidup kita. Gak bisa disembunyikan saudara. Amin saudara. Di sini dikatakan juga, kepentingan diri sendiri. Walaupun kau sudah terima Yesus, walaupun kau sudah menikmati kemurahannya, walaupun berkat-berkatnya mengalir dalam hidupmu, kita masih bisa menjadi manusia egois loh saudara. Ya kan saudara? Kita terima berkat dari Tuhan. Kita tidak pernah kan? Pernah nggak saudara pikirkan? Ketika saudara terima berkat dari Tuhan, saudara mulai pikirkan, Tuhan ini berkat yang Tuhan berikan ini untuk siapa? Tapi kebanyakan ketika kita terima, puji Tuhan, langsung kepikiran, saya mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu. Banyak daftar kita saudara, tidak pernah habis-habis saudara. Di dalam hidup kita, daftar kita tuh tidak pernah habis. Ya saudara ya, dulu punya bajai. Wah kayaknya nggak cocok nih bajai, punya beli mikrolet saudara biar bisa rame-rame. Tapi pikir-pikir rame-rame juga nggak enak ya saudara ya. Privasinya nggak ada, kita mulai pikirkan oh mobil pribadi. Mobil pribadi udah ada, kita mulai tidak merasa tidak puas. Mau yang lebih bagus lagi, kita lihat mobil ini, bagus, saya juga pengen. Daftar di dalam hidup kita tidak pernah habis-habisnya. Kepentingan diri sendiri itu selalu ada, selama manusia daging itu masih ada di dalam kita. Dan di sini dikatakan apa? Roh pemecah. Bayangin saudara, udah terima Yesus nih, udah hidup di dalam Tuhan, udah hidup di dalam kemerdekaan bersama anak-anak Allah, tetapi masih punya roh pemecah. Gosipnya jalan terus saudara. Tahu nggak? Ini. Nah saudara ya, sampai saudara
Kadang-kadang saudara, orang yang kita ceritain tuh gak kenal loh sama orang yang kita ceritakan itu. Tapi mereka sudah punya paradigma, orang itu pelit. Padahal gak pernah kenal, gak pernah ngobrol saudara. Tapi ketika diceritakan itu masuk seperti sihir. Amin saudara, itu yang dilakukan. Dan itu yang Paulus katakan. Selama kita masih hidup dalam keinginan daging saudara, maka saudara, manusia roh kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Amin saudara, manusia roh kita tidak pernah akan mengalami kemerdekaan. Nah saudara, ini dilema saudara. Jangan pernah berpikir ketika saya menerima Yesus maka semua akan baik-baik saja. Maka saya akan diubahkan. Siapa bilang saudara? Makanya saudara, di dalam rumah Tuhan, makanya saudara, di dalam perkumpulan orang percaya, banyak troublemaker. Amin saudara. Banyak orang bikin masalah saudara. Ya saudara ya, justru saudara, masalah itu banyak datangnya melalui rumah Tuhan saudara. Perpecahan terjadi. Kenapa gereja bisa pecah saudara? Mengapa orang-orang percaya bisa mengalami perselisihan? Mengapa saudara hamba-hamba Tuhan bisa bentrok satu dengan yang lain? Manusia daging masih kuat di dalam orang percaya. Jadi saudara, Paulus katakan di dalam diri seseorang ada dua hal ini. Manusia roh atau manusia daging. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita buka dalam Yohanes 12. Saudara, Tuhan rindu kita tidak hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Setiap hari kita datang ke gereja, kita nikmati hadirat Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami kedalaman di dalam manusia roh kita. Allah rindu ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita ada di dalam kumpulan orang-orang percaya, manusia roh kita diubahkan. Amin saudara. Makanya saudara, tidak pernah ada orang yang mengalami penjebolan di dalam roh ketika manusia rohnya tidak pernah diubahkan saudara. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini menjadi firman yang mati saudara. Ketika kita baca, ini hanya sebatas cerita saja. Ketika kita baca, hanya seperti dongeng sejarah. Mungkin saudara kita bisa lebih hebat daripada orang lain. Mungkin kita lebih bisa ngerti firman daripada yang lain. Tetapi ketika manusia roh kita tidak bisa menangkap yang logos ini menjadi rema, kita tidak pernah melihat perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Amin saudara, kita hanya akan menjadi Kristen biasa-biasa saja. Ketika manusia roh kita tidak pernah bisa keluar dari dalam diri kita saudara, engkau tidak akan pernah mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Amin saudara. Dan hidup kekristenan kita hanya begini-begini saja. Tetapi Tuhan katakan kita tidak hanya seperti ini saudara. Ketika Dia memanggil kita, ada satu rencana besar Allah di dalam hidup kita. Dan itu harus terjadi ya dan amin. Amin saudara. Kalau kita berpikir, saya begini-begini sajalah, sudah cukup. Yang penting saya jadi orang baik, yang penting saya nggak nyakitin orang, yang sepenting saya tidak membuat orang lain masuk dalam dosa, sudah cukup. Enggak saudara, hidup kita ketika Allah panggil kita, kita masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Even itu Yusuf saudara, Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Mesir bicara soal dunia saudara. Walaupun engkau mungkin tidak melayani Tuhan, engkau hanya menjadi jemaat saudara. Tetapi seperti Yusuf saudara, ketika dia ada di tengah-tengah bangsa Mesir, hidup dengan orang-orang dengan cara berpikir dunia, dia jadi berkat di sana. Amin saudara. Dia membawa satu pasukan bangsa Israel masuk dalam kemuliaan, diselamatkan, dibebaskan, dan masuk mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Kita orang percaya saudara. Kalau saudara pikirkan ya udahlah, saya jadi orang percaya cukup begini saja, saudara salah saudara. Karena dalam hidup kita harus menjadi apa yang Tuhan mau. Membawa satu orang, satu keluarga, satu kelompok masuk dalam kemuliaan. Itu tugas kita. Amin saudara. Tapi kalau manusia roh kita tidak pernah mengerjakannya saudara, saudara tidak akan pernah melihat hal itu saudara. Biasa-biasa saja. Hidupmu biasa-biasa saja. Engkau hanya bisa menikmati, melihat, tapi engkau tidak pernah mengalami di dalam hidupmu. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya ulangi lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan ngomong ini untuk orang percaya. Tuhan ngomong ini pagi ini untuk saudara dan saya. Dikatakan apa? Kalau satu biji gandum, dia tidak pernah jatuh ke tanah,
dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah akan mengalami pertumbuhan. Itu hidup kita, saudara. Kalau kita tidak pernah jatuh ke tanahnya Tuhan, tidak pernah mati, tanda kutip saudara, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Saya ingat saudara, waktu itu anak saya yang kedua, dia praktek di sekolah. Mereka bawa biji-biji kacang hijau. Nah saudara, warnanya hijau kan, biji kacang hijau kan, gak mungkin biji kacang hijau warnanya merah atau putih, hijau warnanya saudara. Dia bawa itu, mah mesti bawa kapas. Nah saudara, dia bawa ke sekolah, beberapa hari kemudian ketika dia pulang, dia bawa itu di gelas aqua, sudah ada kapasnya, ada air, dan biji yang dia bawa itu saudara, itu sudah menjadi sesuatu yang baru saudara. Saya perhatikan, sudah bertunas, sudah ada daunnya saudara. Tapi di balik tunas dan daun itu apa yang terjadi? Ternyata saya melihat biji itu pecah dan terbelah saudara. Saudara coba waktu kalau kita pegang, ambil biji kacang hijau saudara. Saudara belah itu yang warna hijaunya, enggak akan terbelah kan? Perlu apa saudara? Perlu dibasahi oleh air sampai peremukan itu terjadi, baru batang itu, tunas itu keluar. Itu hidup kita saudara. Kalau kita tidak pernah jatuh ke tanahnya Tuhan, kita tidak pernah mati saudara, manusia rohmu tidak pernah akan keluar. Kulit kacang hijau itu adalah manusia jasmani kita saudara. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia roh kita itu berdiam di dalam manusia jasmani ini. Manusia jasmani ini yang membungkus manusia roh itu. Seberapa besar dan kuat keinginanmu supaya manusia rohmu itu keluar, disitulah kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Amin saudara. Ketika tunas itu keluar saudara, ketika batang itu keluar dan menghasilkan daun saudara, biji kulit daripada biji kacang hijau itu dia terkelupas saudara. Dan untuk terkelupas itu perlu dihancurkan saudara. Masuk ke dalam tanah itu berarti apa saudara? Masuk ke dalam proses yang tidak nyaman saudara. Masuk ke dalam pembentukan Allah, masuk ke dalam prosesnya Allah saudara. Amin saudara. Dan ketika di tanah itulah dia bereaksi dengan zat-zat, kena panas, kena hujan, amin saudara. Belum lagi kena binatang-binatang yang ada di dalamnya. Semakin kuat, semakin besar, semakin keras suatu biji saudara, semakin besar suatu pohon saudara. Pembentukan, penghancuran semakin lama. Amin saudara. Saya ingat tuh di rumah saya, di Bangka saudara. Orang tua saya menanam buah alpukat saudara. Alpukat itu kan gede kan saudara, nggak kayak kacang hijau yang kecil itu kan, gede saudara. Nah waktu mau ditanam kembali saudara, itu alpukatnya enak saudara, walaupun saya nggak suka. Itu alpukat mentega saudara, enak kuning warnanya saudara. Nah setiap kali saudara, kalau mau ditanam lagi, kalau ini sudah dimakan masih ada bijinya, bijinya itu akan ditanam kembali, pasti dilempar di tanah saudara. Waktu dilempar di tanah, dia nggak akan bisa menghasilkan tunas dan berbuah saudara, sebelum dia mengalami pecah bijinya. Ketika bijinya pecah, dari pecahan itu keluar tunas. Keluar tunas, keluar daun, dan mulai semakin besar, semakin kuat, semakin kuat. Begitu juga kita saudara. Kalau kita ikut Tuhan, kita tidak pernah mau dihancurkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah mau diremukkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah mau mengalami proses di dalam Tuhan. Manusia romo tidak akan pernah keluar. Amin saudara. Banyak orang katakan, ikut Tuhan itu, kalau kita ikut Tuhan, semuanya beres. Kalau kita ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau kita ikut Tuhan tuh, kita jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Siapa bilang saudara? Di dalam perjalanan kekristenan kita pasti akan mengalami pembentukan Tuhan. Amin saudara. Kita akan nggak pernah ketika kita ikut Tuhan kita di atas terus, waduh diberkati terus. Nggak pernah saudara. Tapi ada waktu-waktunya Allah izinkan. Tetapi satu yang dia janjikan, jaminanku atas engkau tetap ada. Amin saudara. Kita akan jatuh tapi tidak sampai tergeletak saudara. Itu jaminan Tuhan saudara. Waktu kita ditinggikan, waktu kita diangkat Tuhan sampai sini, pasti ada waktu lagi jatuh saudara. Untuk apa saudara? Meremukkan manusia jasmani kita. Saudara, amin saudara. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bertemu Tuhan muka dengan muka saudara. Kalau kita tidak pernah dihancurkan manusia daging kita, manusia jasmani kita tidak pernah akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
hanya orang-orang yang dihancurkan, hanya orang-orang yang diremukkan, hanya orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan anak ketiga saya, saudara. Kami sudah jatuh hati kepada anak ini. Setiap hari anak-anak saya berebut untuk mendoakan anak di dalam kandungan saya. Bahkan Tuhan ngomong bahwa ini adalah anak raja, pangeranku. Saya bayangkan ini anak, saudara, luar biasa nih di tangan Tuhan. Masa depannya luar biasa, lebih daripada kedua anak saya yang lain. Itu pikirku, saudara, pikirnya saya. Dan saudara, bahkan saya dapat mimpi saya lagi gendong seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, sangat elok. Dan saya tahu anak saya ketika keluar nanti gak jauh-jauh dari yang ini, mimpi saya, saudara. Tapi saudara, Tuhan punya rencana yang lain. Belum sampai keluar, saudara, masuk bulan keempat, dia harus pergi kepada Bapa. Benar-benar anak raja, saudara. Tempatnya di sana, di kerajaan surga. Benar-benar jadi anak raja. Nah, saudaraku, apa Tuhan iseng sih waktu Tuhan ambil itu dari hidup kami? Padahal Tuhan janjikan kamu akan punya 3 anak di dalam hidupmu. Apa Tuhan iseng? Saudara, waktu dia ambil itu dari hidup kami, saudara, apa yang tertinggal? Anak itu pergi. Sampai anak saya yang pertama dikasih Tuhan mimpi tentang anak yang diambil ini. Anak saya yang kedua melihat Tuhan Yesus menggandeng tangannya dan berjalan. Mah, udah gede loh mah, tapi lebih kecil dari Zerat sih, dia bilang gitu. Nah saudara, ketika anak itu pergi, yang tinggal di sini hanya ada apa, saudara? Rasa sakit, saudara. Itu permukaan, saudara. Tapi saudara, rasa sakit ini yang ada di sini ini membuat hidup kami berubah, saudara. Rasa sakit yang di sini, hari-hari itu menjadi hari-hari sunyi buat saya. Anak-anak sekolah, suami saya kerja, itu hari-hari di mana saya berdua dengan Tuhan. Ketika saya ini gak bisa main musik, saudara, dikit-dikit bisa. Waktu saya duduk, Tuhan kasih saya lagu, saya main. Sambil saya nangis, saudara, Tuhan kasih lagu. Dia kasih lagu yang indah, khusus untuk anak saya. Boleh sungguh memberkati hidupku, menyatakan kasih yang mendalam. Waktu saya nyanyi lagu itu, dia kasih sampai habis itu lagu, saudara, saya nangis, saudara. Ada sesuatu yang hilang di sini. Tetapi saudara, manusia roh saya semakin kuat. Karena apa, saudara? Melalui pengalaman itu, Tuhan ngomong banyak kepada saya. Tuhan ketemu kepada saya melalui mimpi. Tuhan ngomong melalui firman, saudara. Saya ketemu dia muka dengan muka, saudara. Manusia roh saya semakin kuat, saudara. Kadang-kadang Tuhan perlu lakukan itu. Dan dia tahu bagaimana dia melakukan itu untuk meremukkan sisi manusia daging kita. Sehingga manusia roh kita dapat keluar. Dia ahlinya, saudara, dalam hal ini, saudara. Dia tahu bagaimana dia mengeluarkan sisi manusia roh kita, saudara. Dan setelah saya keluar daripada masa-masa itu, Tuhan memberikan kepada saya belas kasih yang lebih dalam, saudara. Saya tidak tahu itu. Belas kasih itu ditaruh di dalam hidup saya itu semakin dalam dan semakin kuat, saudara. Lebih daripada ketika saya kehilangan anak saya. Ketika saya jumpa orang, ini belas kasih ini bisa keluar. Ketika saya melihat Tuhan ngomong tentang seseorang, tentang masalah seseorang, belas kasih itu bisa keluar dengan begitu kuatnya, saudara. Tuhan butuh orang-orang yang mau memberi hati, memberi hidupnya untuk dihancurkan, untuk dibentuk, untuk diproses. Sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin, saudara. Kalau kita bilang, Tuhan jangan, Tuhan, saya udah cukup puas dengan begini, jangan Tuhan. Tuhan bisa lakukan banyak hal loh, saudara. Untuk membangkitkan manusia roh kita. Ketika kita bikin salah, saudara, kita mesti bayar harga. Ketika kita bikin dosa, kita mesti bayar harga. Tetapi perumukan terjadi ketika kita ada di dalam tracknya Tuhan. Dan dia sanggup lakukan itu. Amin, saudara. Dia sanggup lakukan itu. Engkau
kerja baik-baik, nggak ada masalah, tiba-tiba saudara, dapat kabar, udah di PHK. Itu peremukan loh saudara. Saudara jangan pikir, oh enggak ada apa-apa ini. Itu peremukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Tiba-tiba nih, lagi kerja, nggak taunya dijahatin orang. Saudara rasa, saudara nggak melakukan apa-apa kok. Tapi kok bisa ya orang-orang di sekitarmu, kok bisa menjahati engkau? Tuhan bisa pakai saudara. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan baru bisa terjadi. Amin saudara. Tanpa seizin Tuhan tidak bisa terjadi saudara. Kalau kita tidak pernah melihat, memandang maunya Tuhan, kita akan pikir ketika masalah datang dalam hidup kita akan katakan, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan keadaan, bahkan sampai pada satu titik kita akan menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita melihat Tuhan ada sesuatu hal yang besar yang ditaruh dalam hidup kita, maka kita akan katakan bahwa ini terjadi Tuhan izinkan dan ada kemuliaan di baliknya. Amin saudara. Kita harus ngerti bahwa kita anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang terjadi kalau kita tidak keluar dari kasih karunia Allah. Kalau kita tidak berbuat dosa, tidak ada satupun yang akan menjamah biji matanya Tuhan. Amin saudara. Tapi ada satu yang bisa Tuhan lakukan. Di luar itu, menghancurkan manusia kita. Manusia jasmani kita. Dia bisa pakai itu. Karena area inilah yang Tuhan mesti hancurkan. Kalau biji itu tidak mati saudara, maka dia tidak akan pernah menghasilkan kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara, ada satu waktu di dalam hidupmu, engkau pikir ya saya tenang-tenang aja lah, saya biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan sudah datang, engkau tidak bisa lari daripadanya. Amin saudara. Kau pikir sudah Tuhan, saya begini aja. Saudara lari, saudara sembunyi. Gak usah terlalu ekstrim ikut Tuhan. Gak usah sungguh-sungguh. Banyak bahayanya, banyak gelombangnya. Ngapain? Kita biasa-biasa aja. Yang penting damai sejahtera. Yang penting aman terkendali. Saudara, kalau Tuhan mau datang saudara, dia bisa datang kapan waktu. Dia bisa memporak-porandakan kenyamananmu. Amin saudara. Semakin kau rela, semakin cepat pembentukannya. Tapi kalau tidak rela saudara, wah lewat gunung, lewat lembah, lewat bukit, waduh lewat mana-mana. Mentoknya ketemu jumpa Tuhan juga saudara. Ya saudara ya, dia bisa lakukan apapun. Jadi di dalam Tuhan saudara, perlu hati untuk melihat kebesaran Tuhan. Amin saudara. Nah saudaraku, ayat 22 katakan pada Yohanes 12. 23 katakan, tetapi Yesus menjawab mereka. Ini sebelum Yesus mau masuk di dalam penyalipan saudara. Ini sebelum masa-masa ketika Yesus akan ditangkap dan mati saudara. Dan di sini dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah saudaraku, bicara tentang dimuliakan, banyak orang salah tangkap. Orang pikir, wah kalau dimuliakan berarti ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada promosi Tuhan untuk hidup kita. Saudara, dalam perjalanan saya ikut Tuhan, setiap kali saudara, kalau kami berdoa, kalau Pak Johan tuh udah mulai ngomong, "Ma, Tuhan ngomong ke saya, Ma, aku akan mempermuliakan engkau." Oh saya udah tahu tuh, sebentar lagi nih, pasti akan datang, tanda kutip, masalah, bahaya besar. Jadi saudara, kalau Tuhan udah mulai ngomong dalam hidup kita, aku akan mempermuliakan engkau. Siap-siap aja saudara, pembentukan mulai Tuhan lakukan. Goncangan Tuhan mulai lakukan dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan udah bilang, aku akan mempermuliakan engkau, itu goncangan saudara. Ya saudara, berkali-kali ketika Pak Johan katakan, "Ma, Tuhan katakan, Tuhan akan mempermuliakan engkau. Tuhan akan mempermuliakan hidupku." Pasti saudara, gak jauh, gak lama saudara, di PHK lah. Gak lama saudara, ada masalah di pelayanan. Itu selalu saudara, dan saya udah tahu. Mati untuk satu kehidupan yang baru. Mati untuk melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Itu kunci ikut Tuhan saudara. Dan saudaraku, luar biasa Tuhan. Dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau di dalam hidup kita. Nah saudara, rela gak kita kasih? Kalau engkau hanya pengen jadi Kristen yang biasa-biasa, hidupmu sampai dengan saat innalillahi saudara, engkau gak akan pernah lihat kemuliaan saudara. Nah saudara, untuk
manusia roh kita bisa keluar, bisa jebol, saudara. Yang pertama, Tuhan perlu hancurkan. Tuhan perlu hancurkan manusia, daging kita. Dan yang kedua, saudara, kita mesti keluar dalam langkah iman. Tanpa langkah iman, manusia roh kita itu tidak bisa keluar, saudara. Nah, saudaraku, guru iman saya yang paling banyak membawa saya keluar adalah Pak Johan, saudara, suami saya. Ketika saya menikah dengan dia, mulai dari saya menikah, dia mengajar saya untuk melangkah dengan iman. Keluar, setiap hari hidup saya keluar dari area kenyamanan saya. Baru saya mau mulai nyaman, kami harus keluar. Kami harus tinggal di satu tempat di mana tidak ada keluarga. Kami harus bersama-sama berjalan untuk melihat bagaimana Allah membentuk kami. Balik lagi ke Jakarta, wah udah enak nih kumpul sama keluarga. Tuhan bilang keluar lagi ke satu kota lagi yang kami tidak kenal. Mulai lagi dengan perjalanan iman, saudara. Ketika saya sudah pikir ya sudah selesai, Tuhan katakan bangun rumahku. Ini perjalanan iman loh, saudara. Kami harus melepaskan segala sesuatu. Kami mesti melepaskan apa yang ada pada kami. Dan kami mesti kehilangan penghasilan tiap bulan. Itu langkah iman, saudara. Dan saya belajar, saudara. Walaupun itu sangat menakutkan, saudara. Dan saudara, Manado, saudara. Ini saya dibawa untuk keluar dalam langkah iman yang baru, saudara. Nggak gampang. Saudara pikir, oh kita ikut-ikutan aja ke Pak Johan. Saudara bisa ikut-ikutan. Saya nggak bisa karena saya mesti berdiri dan memimpin pujian, saudara. Saudara, saya nggak bisa bilang, saya ikut-ikutan aja di belakangnya Pak Johan. Nggak bisa, saudara. Saya harus mulai berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan mau ngomong apa? Apa yang harus saya perkatakan? Karena Pak Johan sudah pesan, kalau engkau tidak serius, engkau masih pakai metode lamamu, masih pakai metode yang di KKR dulu, engkau akan dipermalukan dan engkau akan terkapar di mimbar. Saya bayangkan, saudara, saya terkapar di mimbar, saudara. Nah, saudara, itu langkah iman, saudara. Mau nggak mau, saya mesti harus keluar. Saya mesti harus mengerjakannya. Nah, saudaraku, saya ingat, saudara ingat nggak cerita Yonatan dengan bujangnya itu? Tiba-tiba saya ingat nih. Nah, saudara, Yonatan ini berdua kan sama bujangnya lagi jalan. Mereka mengintai ke perkemahan orang Filistin, saudara, ya kan? Waktu itu terjadi perperangan dua kubu ini, saudara. Dan ketika mereka sedang itu, apa yang keluar dari mulut Yonatan? Yuk, kita masuk ke dalam perkemahannya. Kita serbu. Saudara, ini iman yang besar, saudara. Tuhan kasih kadang kepada pemimpin kita iman yang saya bilang itu iman raksasa, saudara. Terkadang ketika saya mendengar, kita lakukan ini mah, gitu. Ini jantung saya, kayak mau turun, saudara. Tapi saya menguatkan hati saya. Saya bilang, dari dulu, kami sanggup kok melakukan perkara besar bersama Tuhan. Masa sekarang enggak? Saya selalu berusaha untuk menguatkan iman saya. Saya bukan seorang penerobos, saudara. Saya tidak pernah melakukan penerobosan yang spektakuler, saudara, dalam hidup saya. Untuk saya menikah, saya perlu tangan Tuhan yang luar biasa sampai dia muncul di hadapan saya, saudara. Saya nggak pernah lakukan itu. Tapi Tuhan tempatkan dalam hidup saya guru iman untuk saya belajar terus, saudara. Nah, saudaraku, nggak gampang, saudara. Ketika Yonatan katakan, ayo kita berdua, kita bawa pedang, tombak, kita akan menghancurkan orang-orang Filistin. Saudara, kalau ini bujang, saudara, hanya bujang-bujangan, saudara, ngikut aja bawa senjata, saudara. Dia akan bilang, jangan Yonatan, Tuhanku, kita mesti bikin perhitungan loh. Karena firman Allah katakan, kalau orang mau berperang dia mesti duduk dulu, bikin hitung-hitungan. Penasehat mesti ada, ya kan? Baru pakai semua firman nih. Nah, saya awal-awal menikah saya suka gitu. Waktu Pak Johan ngomong ini. Kita mesti diam di dalam hati, kita mesti tanya Tuhan. Jangan sampai, wah banyak. Tapi saya dalam perjalanan waktu saya mulai mengerti. Ada iman yang tidak perlu kompromi. Ada hal-hal yang perlu dalam doa. Amin, saudara. Semakin lama semakin kita tahu. Dan Tuhan kasih kita kepekaan itu, saudara. Ini bujang, saudara. Dia bergerak, berjalan selaras dengan langkah imannya Yonatan. Gak gampang loh, saudara. Saya percaya banyak pengerja, gak usah jemaat lah ngomong jemaat. Pengerja juga. Waktu Pak Johan udah mulai ngomong dalam hati nih, mungkin gak sih? Ya kita lihat aja deh, ngikut aja deh.
Nggak ada yang bilang, iya saya tahu, pasti terjadi. Nggak banyak yang begitu saudara. Dan ketika kita mulai melihat ada titik terang, baru kita katakan, iya ayo, ya kan saudara. Sebelum ada titik terang kita bilang, ya udah kita ngikut aja deh di belakang. Even itu pengerja saudara. Perlu langkah iman. Dan ketika bujang itu berkata, apapun yang engkau lakukan, saya mendukung, saya bergerak. Dan saudara, ketika mereka berdua mengalahkan pasukan Filistin saudara, bujang mengalami lompatan iman. Dan untuk lompatan iman itu terjadi saudara, manusia roh kita akan keluar juga saudara. Amin saudara. Dan untuk keluarnya manusia roh ini yang pertama perlu pembentukan proses peremukan manusia daging. Yang kedua, sanggup mampukah kita keluar melangkah dalam langkah iman. Ini penting saudara. Langkah iman ini bukan bicara 1 tambah 1 2 saudara. Kalau saudara tidak pernah bergerak dalam langkah iman, begitu masalah datang pasti yang keluar apa? Nih, hitung-hitungan. Kayaknya begini aja deh. Kalau kita mengenakan manusia jasmani kita, batasan manusia kita, saudara akan tetap melangkah 1 tambah 1 sama dengan 2 saudara. Tapi kalau saudara melakukan langkah iman saudara, lompatan iman, 1 tambah 1, 30, 60, 100 kali ganda bersama Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan katakan, Shipgit tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan ketika kita tidak bergerak dalam langkah iman. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, umur kita masih muda, tapi dalam banyak hal kita melihat iman mengerjakan segalanya. Amin saudara. Iman menjadi fondasi daripada Shipgit ini saudara. Oleh karena itu yang membangun manusia roh kita saudara. Itu yang membangun manusia jasmani kita dipecahkan untuk manusia roh kita bisa bertumbuh. Amin saudara. Mari kita buka di dalam Markus. Markus 14. Markus 14 ayat yang ketiga. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah saudara, ketika Yesus ada di dalam satu perjamuan saudara, ada seorang wanita datang. Wanita ini membawa buli-buli. Buli-buli ini berisi minyak narwastu. Minyak narwastu bicara tentang minyak yang sangat mahal, minyak yang sangat murni, dan minyak yang sangat harum saudara. Ini bicara tentang manusia roh kita saudara. Manusia roh yang ada di dalam kita ini bicara tentang kemurnian hidup seseorang. Manusia batiniah kita, manusia roh kita ini bicara tentang keharuman yang bisa naik seperti dupa yang dipersembahkan. Kalau selama engkau mempersembahkan sesuatu dengan manusia jasmani, itu tidak bisa jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dupa yang harum bisa keluar melalui manusia roh kita. Amin saudara. Jadi selama kita melayani, selama kita berdoa, selama kita menyembah, menggunakan ini, kita menggunakan kekuatan kita, itu enggak pernah menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang, kita pakai ini, perasaan Kristus, pikiran Kristus yang keluar dari manusia batinnya kita, maka itu menjadi dupa yang harum, menembus segala penghalang masuk dalam tahta Tuhan. Amin saudara. Nah saudaraku, Paulus ngerti loh hal ini. Oleh karena itu Paulus katakan apa? Perhiasanmu janganlah perhiasan manusia jasmani saudara. Tetapi yang di dalam ini Paulus katakan. Dia ngerti loh soal ini. Dan dikatakan, Paulus juga katakan di Korintus, dikatakan apa? Semakin hari lepas hari, manusia jasmani kita ini akan semakin merosot saudara. Tapi manusia roh kita diperbaharui
hari lepas hari, saudara. Paulus ngerti tentang manusia roh ini. Karena itu orang yang paling banyak nulisin tentang manusia roh itu adalah Paulus, saudara. Dia ngerti, saudara, bagaimana manusia roh inilah yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, kita suka nyanyi kan? Bagaikan bejana. Kita ini bejana kan? Dari tanah liat, Tuhan itu penjunannya. Seperti ini, saudara. Kita ini buli-buli yang di dalam kita itu, yang Tuhan berkenan. Tapi seringkali kita lupa. Kita mempercantik manusia jasmani kita. Kita mempersiapkan manusia jasmani kita. Dan saudara, kita tidak pernah biarkan yang harum itu, yang murni, yang mahal itu keluar. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak bisa lihat keharumannya, saudara. Tuhan gak bisa cium sesuatu yang berharga itu, saudara. Kita pikir kita sudah berikan, saudara. Kenapa, saudara? Kita tidak pernah mau memecahkan buli-buli di dalam hidup kita. Wanita itu, saudara, kalau dia datang nih, dia datang bawa buli-buli itu, dia persembahkan kepada Yesus. Kalau dia tidak pernah pecahkan itu, saudara, narwastu itu tidak pernah keluar. Amin, saudara. Dia harus pecahkan itu. Sekarang saya tanya ke saudara, mana yang lebih berharga? Buli-buli itu atau isinya, saudara? Semua tahu pinter, isinya pinter 100, saudara, isinya. Tapi mengapa kita tidak pernah mengeluarkan manusia, membiarkan manusia roh kita keluar, dan membiarkan manusia jasmani kita itu dihancurkan oleh Tuhan? Kenapa kita masih mempertahankan manusia jasmani kita? Begitu ditegur, ngamuk, marah. Pertahankan manusia jasmani kita. Begitu firman Tuhan datang, bukan untuk saya, untuk dia. Nah, saudara, gak pernah untuk saya, untuk dia, cocok untuk dia. Nah, saudara, kita tidak pernah membiarkan manusia jasmani kita dibentuk dan dihancurkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan katakan, minyak narwastu itu loh yang menyukakan hati Tuhan. Manusia roh kita ini loh yang menyukakan Tuhan. Jadi saudara, sejauh apapun, sedalam apapun, selama apapun hidup kekristenanmu, tapi yang dari dalam sini gak pernah keluar, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ketika manusia roh kita keluar, kita baru bisa jadi berkat bagi orang lain, saudara. Belas kasih baru bisa keluar, saudara. Pengalaman roh kita baru bisa alami. Lompatan iman baru bisa kita jalani. Yang tidak mungkin jadi mungkin itu baru bisa kita lewatin, saudara. Baru kita alamin, saudara. Kalau tidak, hidupmu dalam batasan manusia biasa, saudara. Tapi kalau ini bisa keluar, saudara, kalau engkau akan melakukan perkara besar. Kita suka nyanyikan, bersama Yesus lakukan perkara besar yang bagaimana dulu? Selama manusia roh kita tidak pernah keluar, perkara besar tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Karena yang jasmani hanya melihat di depan mata, tapi yang roh melihat sampai kedalaman. Amin, saudara. Makanya kalau manusia roh kita sudah jebol, saudara, engkau akan melakukan perkara besar bersama Tuhan di dalam pekerjaannya maupun di dalam dunia sekuler, saudara. Jangan puas hanya bisa ngerti tapi tidak ada penjebolan, saudara. Kalau hari-hari ini engkau rasa aku belum jebol, minta sama Tuhan, Dia yang punya segalanya. Tuhan jebolin, Tuhan hancurin, Tuhan sampai hancur, sampai minyak itu keluar dari hidupku. Amin, saudara. Dan orang akan menikmatinya. Orang akan menikmati minyak yang keluar dari hidup kita. Saudara, ketua BK, kalau engkau jadi ketua BK, tapi orang-orang yang di bawahmu tidak pernah diubahkan, ada yang salah di dalam engkau. Bukan ada yang salah di dalam anggota BK-mu, saudara. Ada yang salah di dalam engkau. Karena apa? Minyak itu belum keluar, saudara. Yang harum, yang murni, yang dikenan Tuhan itu belum keluar. Kalau itu keluar, saudara, wangi itu keluar, saudara, Tuhan berkenan atasnya, orang-orang di sekitarmu akan diubahkan, akan diberkati. Uji nih ketua BK nih, udah berapa lama sih jadi ketua BK? Kalau orang-orang di dalam engkau, yang bergabung dengan engkau, tidak pernah diubahkan, tidak pernah mengalami hal-hal yang spektakuler, mengalami Tuhan, ada yang salah. Pernah gak di BK? Saya mau kesaksian nih. Saya ngalamin Tuhan loh. Itu sesuatu terjadi. Tapi kalau, ayo ibu bersaksi ya, minggu depan deh, belum ada. Ceritanya belum ada, kesaksiannya, ada yang salah di BK. Coba tes deh,
anggota-anggota di BK-mu. Karena firman Allah katakan, saudara, jemaat mula-mula ketika mereka berkumpul, mereka memecahkan roti dan banyak kesaksian. Amin saudara. Pengalaman bersama Tuhan itu bukti daripada manusia rohmu keluar dan diubahkan. Selama itu tidak pernah ada, BK tuh hanya jadi tempat kumpul-kumpul. Enak lo ngumpul loh. Kenapa? Makanannya enak. Tiap minggu berubah-ubah makanannya. Yang kedua, sudah selesai BK nih, ngumpul, ngobrol. Kita bisa ngobrol sampai jam 12. Banyak seru topiknya, dari A sampai Z. Banyak cerita. Tapi manusia rohmu tidak pernah diubahkan. Engkau tidak pernah on fire dalam Tuhan. Nol saudara, gak usah ngumpul. Lebih baik di rumah tidur. Ya saudara ya. Nah saudara, bangkitkan manusia rohmu. Pemimpin-pemimpin, kalau engkau tidak pernah membiarkan manusia rohmu keluar dan manusia jasmanimu hancur, engkau tidak pernah akan melihat yang besar, yang mulia Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Amin saudara. Mari saudara. Jemaat juga sama. Kalau hari-hari ini saya udah berapa tahun ya jadi orang Kristen ya, saya datang pulang. Yang pelit tambah pelit. Ya saudara. Yang hitung-hitungan tambah hitung-hitungan. Ya, yang pemarah tambah jutek, saudara. Ada yang salah di dalam hidupmu. Pagi ini minta Tuhan bentuk. Karena firman Tuhan tadi di Kolose katakan apa saudara? Orang yang hidup dalam keinginan daging itu tidak mendapat bagian kok dalam kerajaan surga. Capek loh saudara tiap minggu ke gereja, pagi-pagi mesti bangun, mesti dandan. Ya saudara ya, capek loh. Orang-orang tidur kita udah datang ke gereja. Tapi saudara, Tuhan katakan engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Udah jelas nih, masih ada iri hati, masih hitung-hitungan, masih suka ada rogosip, percederaan saudara, suka pemecah belah. Untuk apa? Mari hari lepas hari bertambah di dalam Tuhan. Amin saudara. Satu orang biasa ketika diubahkan menjadi orang luar biasa dapat memenangkan satu kota. Amin saudara. Satu orang biasa ketika Tuhan dapatin dia mau dibentuk, Tuhan akan menemukan dia dan akan memakai untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan yang saya baca di firman Tuhan, tidak pernah orang besar, tidak pernah orang berkedudukan, tidak pernah orang pintar yang dipakai Tuhan. Dia pakai orang yang tidak pernah dilihat, dipandang. Bahkan kumpulannya pun tidak pernah memandang dia, saudara. Siapa? Abraham pergi aja mesti diajak sama mertuanya kok. Nggak pernah punya inisiatif, saudara. Siapa lagi, saudara? Tidak pernah ada orang besar. Yabes. Sembunyi-sembunyi, saudara. Ketika Tuhan memanggil dia, pahlawanku. Sembunyi, saudara. Nggak ada kepahlawanannya. Daud saudara tidak diperhitungkan sama sekali saudara. Ada satu waktu kami ke Manado, ada satu orang yang bersaksi, seorang yang dari seberang saudara, satu keluarga belum kenal Yesus. Dia jumpa Yesus pribadi, Tuhan bicara sama dia pribadi. Dia meresponi panggilan Tuhan, masih muda, umur berapa? 14 tahun, seorang wanita. Gak jauh beda sama Sam ya, Sonia, terima Yesus. Mulai mengalami perjalanan iman bersama Yesus. Peremukan, keluarga besar marah, mamanya menganiaya dia. Sampai dilukai tubuhnya dan harus keluar dari rumah dalam keadaan telanjang. Tidak boleh ada satu pakaian pun. Baik itu pakaian dalam atau pakaian luar saudara. Keluar benar-benar. Dalam keadaan tubuh luka-luka saudara. Dia pergi ke rumah sakit, minta pertolongan. Tidak ada yang berani tolong dia saudara. Tetapi saudara, di dalam permukaan itu dia jumpa Yesus. Tuhan berdiri muka dengan muka. Dia mengalami mimpi saudara. Dia dibawa ke surga, dia ketemu tuh dengan orang-orang zaman dulu. Yang namanya Musa, yang namanya Daud. Dan dia bilang bener loh, Daud tuh pendek loh. Maksudnya bukan cebol, pendek. Bener-bener pendek loh dia bilang. Dan memiliki pipi yang kemerah-merahan, saudara. Nah saudaraku, Tuhan tidak pernah pakai orang pintar. Tuhan tidak pernah pakai orang berduit. Tuhan tidak pernah pakai orang yang punya keahlian. Tapi Tuhan pakai orang yang mau, saudara. Kalau kita bilang Tuhan saya gak ada apa-apa, saya mau. Saat itu juga pembentukan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Yakub saudara.
Yakub ini adalah orang yang paling licik. Sesungguhnya kalau kita lihat hidup Yakub ini, dari awal sampai akhir, ini permukaan kok yang terjadi dalam hidup dia. Ada nggak orang yang seperti ini, saudara? Mungkin ada zaman sekarang, tapi nggak seperti Yakub ini. Dari sejak di kandungan ibunya aja dia udah mau keluar duluan tuh dari kakaknya. Ini belum sadar, ini masih kecil, ini masih cabang bayi ini waktu keluar, ya kan? Dikatakan dia mau keluar duluan daripada Esau, saudara. Dan ketika sudah keluar, saudara, dia masak nih kacang merah nih. Masa kakaknya minta, saudara, dia bilang apa? Sempet-sempetnya kepikir, kasih aku dong hak kesulungan kamu, baru aku berikan. Siapa yang pernah mikirin gitu? Waktu saya nih, Bu Lisa minta, bagi minum dong, boleh aja, kasih dong hak kesulungan. Gak bakalan pernah kepikiran, saudara. Minta hak kesulungan, itu hak yang paling besar loh, saudara. Ini orang liciknya ampun-ampun. Ambisinya, ketika dia tiba ke tempat Laban, dia dicurangi oleh Laban 20 tahun lamanya. Ini pembentukan, perembukan semua nih. Karena Tuhan tahu nih gimana nih menghancurkan manusia satu ini. Semakin kuat engkau, semakin keras engkau, Tuhan akan semakin lama dan semakin keras bekerja atas hidupmu. Jadi jangan mau, saudara, jadi manusia keras, saudara. Mau kuat-kuatan dengan Tuhan, kalah, saudara. Mau nantang Tuhan tetap kalah, saudara. Gak ada yang bisa menang dengan Tuhan karena dia Allah segala Allah. Amin, saudara. Mesti lari dari keluarga. Ditipu 20 tahun sama Laban. Ketika dia mendapatkan orang yang dia kasihi, Rahel, saudara. Rahel itu mati loh di tengah jalan, saudara. Dalam perjalanan dia harus kehilangan orang yang dikasihi. Akhirnya dia menaruh belas kasihnya, kasih sayangnya kepada anaknya Yusuf. Yusuf pun hilang dalam hidupnya. Dijual dan dia menganggap Yusuf sudah mati. Sampai akhirnya, saudara, dia menaruh sayangnya kepada Benyamin. Ketika Yusuf sudah tidak ada, Benyamin dibawa ke Mesir, di penjara. Hari-hari hidupnya penuh dengan penderitaan. Kalau dia melihat ini, dia akan katakan, Allah Abraham, Allah Ishak itu tidak benar. Tapi saudara, itu yang membuat dia semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai dia harus bertemu dengan malaikat Tuhan dan pangkal pahanya harus lecok, saudara. Ini peringatan untuk orang-orang percaya. Ketika engkau keras dalam Tuhan, Tuhan ngomong, engkau ngerasin hati, pangkal pahamu pasti terplecok, saudara. Pangkal paha itu tanda kutip, saudara. Kekuatanmu dihabiskan sampai habis, saudara. Ya seperti Bu Lisa bilang itu, rata, ya, saudara, minggu lalu. Nah, saudara, keinginanmu, kepandaianmu, kekayaanmu dihabisin, saudara. Makanya ikut Tuhan, jangan hitung-hitungan loh, saudara. Habis kita ikut Tuhan. Nah, saudara, Yakub yang punya pikiran licik, saudara, maunya ini, maunya itu, dihabisin Tuhan. Sampai apa? Manusia rohnya yang keluar. Kenapa saya bisa katakan manusia rohnya yang keluar? Saat-saat menjelang akhir hidupnya, dia menjadi orang besar, saudara. Saudara tahu, waktu dia bertemu dengan Firaun, waktu Yusuf bawa satu bangsa ini keluar, waktu dia ketemu dengan Firaun, Firaun itu orang besar nggak, saudara? Orang besar, orang yang ditakuti, disegani. Ya ini siapa, saudara? Orang yang banyak mengalami penderitaan, orang yang banyak mengalami pembentukan, orang yang tidak punya harga lagi, saudara. Kalau saudara nih, tiba-tiba kerjaan diambil, anak diambil, ya saudara ya, kebanggaanmu diambil, saudara punya harga diri lagi nggak? Nggak ada lagi, saudara. Saudara berdiri, saudara bisa nggak angkat muka? Nggak bisa, saudara. Tapi saudara, Yakub, manusia rohnya menjadi matang. Ketika dia ketemu dengan Firaun, apa yang dia lakukan? Dia memberkati Firaun, saudara. Mana ada sih, saudara? Orang bawah ketika datang kepada pembesar, memberkati pembesar. Enggak ada, saudara. Ada juga nunduk, ya saudara ya, ngemis-ngemis. Tapi dia ketika manusia rohnya keluar, saudara, dia memberkati Firaun yang dilakukannya di akhir hidupnya. Yang kedua, saudara, apa yang dia katakan? Dia bernubuat untuk masa yang akan datang. Sebelum dia meninggal, dia katakan, jangan biarkan tulang-tulangku tetap tinggal di Mesir. Kembalikan, bawa, satukan dengan nenek moyangku. Dia tahu ke depan, bangsa ini tidak akan selamanya di Mesir. Tapi dia katakan bawa serta
bawa serta dan taruh dalam satu tempat dengan Abraham dan Ishak. Dan yang ketiga, sebelum dia pulang, dia mengumpulkan anak cucunya, dia memberkati mereka, menubuatkan kepada mereka. Saya tidak pernah melihat dalam Alkitab maupun dalam kehidupan nyata, sebelum seseorang meninggal, dia mengumpulkan keluarga besar. Ini roh keperkasaan loh nih saudara. Roh keperkasaan ini, dia kumpulkan dan dia mulai menumpangkan tangan, dia mulai bernubuat, dia mulai memberkati. Saya tidak pernah jumpai itu di dalam firman Tuhan selain Yakub, saudara. Dan dia melepaskan berkat kepada anak cucunya sampai jauh ke depan. Saya rindu, saudara. Saya menjadi seperti orang ini. Ketika sebelum Tuhan panggil saya, roh keperkasaan itu tetap ada. Jangan minum, udah koma, nggak bisa ngomong lagi. Saya nggak mau seperti itu, saudara. Kalau Tuhan izinkan, saya memberkati anak cucu saya. Saya memberkati umat Tuhan, saudara. Nah, saudara, dia memberkati. Enggak menitipkan pesan loh, saudara. Nanti kalau mati, jangan lupa ya, ini harta bagi ke situ, ini. Jangan lupa dikuburinnya di sini. Enggak loh, saudara. Dia memberkati. Dia menaruh berkat, bernubuat untuk anak cucunya. Ini perkara besar. Ini roh keperkasaan bagi orang-orang besar, saudara. Dan yang terakhir, sebelum dia meninggal, apa yang dia lakukan? Dia mengangkat kakinya, menaruh di atas tempat tidur, dan setelah itu dia pulang dalam damai. Ini orang besar, saudara. Tapi untuk melakukan hal-hal besar di akhirnya, saudara, dia perlu mengalami pembentukan, peremukan dari Tuhan, saudara. Pertanyaannya, relakah saudara dan saya untuk dihancurkan? Relakah saudara dan saya untuk dibentuk? Sehingga ketika orang jumpa dengan kita, orang menemukan Yesus di dalam kita. Kalau kita baca Yakub, pada akhir hidupnya, kita ketemu Yesus loh. Kita ketemu Allah loh. Ini Allah yang luar biasa yang ada di dalam Yakub. Roh keperkasaan dia berikan. Ini manusia yang luar biasa, saudara. Ketika kita dengar cerita Yesus, dengar cerita Yakub, saudara, kita menemukan Yesus, Allah di dalam dia. Apalagi ketika kita ada di situ dan mengalami, kita akan melihat kemuliaan Allah itu besar. Amin, saudara. Bisa enggak kita ini, saudara, enggak jadi Kristen biasa-biasa. Kemanapun kita pergi, Yesus ada di dalam kita. Orang bisa lihat itu. Sampai akhir hidup kita, kita membawa nama Yesus. Dan sampai orang bisa katakan, sungguh aku melihat Yesus di dalam hidupnya. Bisa enggak, saudara? Kita mesti mengalami peremukan. Saya ingat, saudara, ada satu hamba Tuhan. Saudara mungkin kenal, Oma Rika. Orang yang hidup bergaul dengan Allah. Orang yang setiap hari mengalami peremukan bersama Allah. Saya lihat loh, firman Allah ini jadi dalam hidupnya. Manusia jasmani semakin merosot. Benar, saudara? Setiap kali ketemu tuh sampai tambah hancur, tambah kurus, tambah ini. Tambah merosot, saudara. Tapi manusia rohnya semakin kuat. Setiap kali kalau saya bicara, saya menemukan Yesus di dalam dia. Kalau kita cerita tentang seseorang, dia bersukacita atas kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi orang lain. Ini gak gampang loh, saudara. Kebanyakan hamba Tuhan, kalau lihat hamba Tuhan lebih besar, kenapa bukan saya? Ada persaingan, saudara. Tapi kalau melihat yang udah jatuh, udah hancur, syukurin, saudara. Tapi bagaimana kita mencapai hati bersukacita melihat orang dipakai Tuhan dan dimuliakan, dan bersedih ketika melihat ada kehancuran terjadi dalam umat Tuhan. Saya lihat itu di dalam dia. Ketika kami bercerita tentang seseorang, dia akan bercerita, aduh puji Tuhan, dia akan bersukacita, rohnya itu keluar, saudara, bersukacita untuk kemuliaan Tuhan melalui orang ini, saudara. Dan saudara, saya melihat kerendahan hati. Orang yang seperti itu masih minta didoakan. Orang yang seperti itu masih ngomong, Oma ini kemarin bikin dosa loh. Tuhan bilang Oma sombong. Masih bisa cerita. Kalau kita, jangan ada yang tahu dong. Kalau kita ada apa-apa, saudara, jangan sampai ada yang tahu. Tutup, simpen rapi, saudara. Tapi saudara, biarlah manusia roh kita hari lepas hari semakin keluar. Nama Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Dan saya rindu, saudara, saudara dan saya
tidak hanya menjadi Kristen biasa-biasa saja. Dimanapun kita berada, orang-orang bisa lihat Yesus. Kita tidak perlu ngomong, aku anak Yesus loh, tahu nggak Yesus, tahu nggak Yesus? Gak perlu saudara. Karena ada banyak orang yang bicara seperti itu, tapi hidupnya menyandung orang lain. Tapi dari hidup kita, ketika kita ada, ketika kita datang, orang bisa lihat belas kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita. Amin saudara. Orang bisa lihat kasih Tuhan itu terimpartasi melalui hidup kita. Dan yang paling penting, orang bisa lihat Yesus melalui perkataan kita. Amin saudara. Mari saudara, beri dirimu hari ini. Tuhan, aku mau, aku rela untuk dibentuk lebih lagi. Istri-istri ngomong, Tuhan, aku rela suamiku dibentuk lebih lagi. Kalau perlu hancurin Tuhan, sampai enggak berbentuk lagi. Bukan dibentuk lebih lagi, sampai tidak berbentuk Tuhan. Biar yang roh itu keluar. Ya saudara ya, biarin Tuhan. Hancurin. Kalau engkau punya hati yang rela seperti itu, engkau akan melihat suamimu menjadi orang besar. Selama engkau enggak punya hati yang rela, jangan Tuhan, sayang Tuhan, ini biji mataku Tuhan. Ini harapanku satu-satunya Tuhan. Jangan diganggu Tuhan. Yang lain boleh Tuhan, tapi yang ini jangan. Saudara tidak akan melihat dia menjadi orang besar. Amin saudara. Sama, suami-suami juga bilang, Tuhan biarin bentuk istriku. Bentuk lebih lagi seperti yang kau mau. Hancurin, gak apa-apa Tuhan. Biar cerewetnya hilang. Ya. Bentuk seperti yang kau mau Tuhan. Mesti punya hati seperti itu. Mesti punya hati seperti itu. Kalau engkau punya hati seperti itu, engkau akan melihat orang yang di sampingmu jadi orang besar. Amin saudara. Jangan pernah menjadi pembela untuknya. Aduh supaya dia jangan capek, saya aja yang kerja deh. Saya yang menjadi Goliat di akhir zaman. Saya menjadi wanita gagah perkasa. Sampai akhir hidupmu, engkau tidak akan pernah melihat raja, imam, dan nabi ada dalam keluargamu. Tapi kalau engkau biarkan Tuhan mengerjakannya, engkau akan melihat yang besar, yang mulia, itu ada di dalam kehidupanmu. Amin saudara? Amin? Mari saudara bangkit berdiri. Jadi saudara pagi ini, saya berdoa, biar kita semua punya hati, Tuhan, Engkau tahu keterbatasanku, Engkau tahu kekuatanku, Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu bagaimana caramu membentuk aku. Bentuk aku, minta hati yang mau dibentuk. Dan setelah itu engkau pun berdoa, Tuhan, untuk orang yang ada di sampingku, maksud bukan tetangga, suami, istri, dan anak-anakku, bentuk mereka. Saudara jangan pikirkan saudara, bahwa diam itu emas saudara. Kadang-kadang diam itu memang emas, tapi kadang-kadang diam itu juga mematikan saudara. Ya, saudara jangan pikir, kalau engkau punya suami, diam terus saudara, itu baik untuk hidupmu. Belum tentu saudara. Kadang-kadang suami perlu menjadi pedang untuk membangkitkan manusia rohmu. Jangan kau pikir kalau istrimu diam terus, nurut terus, kau ngomong apa nurut, berarti ini istri yang sepadan buatku. Ya, siapa bilang saudara? Kadang-kadang Tuhan bisa pakai istrimu seperti pedang yang tajam. Dia menghancurkan kedaginganmu. Kelihatannya sakit. Pak Johan selalu katakan bahwa saya tidak pernah kasih yang baik untuk dia. Kenapa saudara? Kalau yang baik itu, gak usah diomongin, itu bagian dari kemuliaan saudara. Amin saudara. Tapi yang harus diperbaharui, itu yang kita harus katakan. Karena kita mengasihi pasangan kita, kita harus mengatakan yang seharusnya kita katakan. Amin saudara. Pagi ini, jadilah manusia roh di dalam Tuhan. Sehingga setiap orang ketika Tuhan lihat, Tuhan mendapat minyak narwastu, harum itu keluar dari hidup kita menjadi dupa yang harum. Amin saudara. Amin. Mari tutup matamu saudara. Relakan hati kami Tuhan untuk menerima sesuatu yang besar, walaupun tidak menyenangkan Tuhan, untuk menerima sesuatu yang luar biasa bersama Engkau.
Walaupun kami harus mengalami pembentukan dan proses Tuhan. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Kerjakan apa yang harus Engkau kerjakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Walaupun kelihatannya jalan di depan ini tidak semakin baik. Kadang-kadang kami berkata, kenapa harus terjadi Tuhan? Tapi Allah yang menilik hati, mengetahui kedalaman, dan melihat sampai ke ujungnya. Dan kami mau katakan, kerjakan Tuhan sampai dengan selesai. Bentuk kami walaupun harus sampai tidak berbentuk Tuhan. Biar kami punya hati yang rela Tuhan. Pagi ini, biar kami melepaskan setiap apa yang menjadi ikatan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami memecahkan buli-buli itu Tuhan. Kekuatan kami, kebanggaan kami. Dan biar minyak narwastu yang murni, sesuatu yang murni, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, keluar dari hidup kami. Bangkitkan manusia kami Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki orang percaya yang hidup di dalam kedagingannya. Karena itu tidak menjadi bagian di dalam kerajaannya. Tetapi biar kami yang hadir pagi ini Tuhan, kami diubahkan, kami diubahkan, kami diubahkan Tuhan. Seturut dengan kerelaan kami Tuhan. Mari katakan, bagi Tuhan segalanya. Memulihkan setiap hati.
jiwa